Shalom teman-teman semua. Berikut ini adalah panduan bagi kita untuk ibadah sekolah minggu online. Tolong diperhatikan ya. Pertama-tama, teman-teman, siapkan dirimu untuk memulai ibadah dengan mandi yang bersih dan berpakaian yang rapi ya. Kedua, jangan lupa bahwa ini adalah ibadah. Kita tidak boleh sambil mengobrol atau makan, bermain, dan lainnya. Kita harus benar-benar serius. Ketiga, bila adik-adik menemukan ada hal-hal yang belum dimengerti, dapat bertanya kepada papa mama kalian. Demikian panduan ibadah Sekolah Minggu Online GBI Matawai. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di minggu ketiga bulan Juli bersama dengan Kania dan Kadian. kita berjumpa dengan tema yang baru, yaitu Aku adalah Bait Allah. Kita akan sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu, kita siapkan hati kita akan masuk dalam penyembahan. Kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berkata, oleh karena kemurahan Tuhan, aku ada sampai hari ini. Kebaikan Tuhan
dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Sekali lagi Kak Dia. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Oke. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Seperti tema kita berkata, aku adalah bait Allah, berarti kita harus menjadi contoh dan teladan untuk orang-orang di sekitar kita. Baik itu di sekolah, di rumah, di gereja, dan dimanapun kita harus menjadi terang. Kita angkat sama-sama pujian, aku anak terang. Sama-sama bernyanyi, ku masuki gerbangnya dengan hati bersuka. Bersuka sebagai
Oke adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangan, kita mau menyanyikan sebuah pujian, Jadikan Aku Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami di sepanjang ini Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Berkati kami, minta hikmat-Mu agar kami mengerti setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan di minggu ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sangat bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Dan sekarang kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami, berkati kami, dan buat kami mengerti firman Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar dari pelajaran terakhir dari Pertualangan Superbook, Salomo membangun rumah Tuhan. Dan tema kita di minggu ini adalah Aku adalah bait Allah. Jadi tema kita Aku adalah bait Allah. Jadi adik-adik, Raja Salomo membangun bait Allah sesuai dengan rencana Tuhan. Ketika bait Allah selesai dibangun, kehadiran dan kemuliaan Allah memenuhi bait Allah tersebut. Nah adik-adik, super kebenaran kita di minggu ini adalah Aku adalah bait Allah. Sekali lagi adik-adik, super kebenaran kita di minggu ini adalah Aku adalah bait Allah. Baik adik-adik, di minggu ini kita akan belajar 3 hal tentang bait Allah. Yang pertama adalah bait Allah yang luar biasa. Adik-adik, Raja Daud ingin sekali membangun bait Allah saat itu, tapi Tuhan tidak mengizinkannya. Kenapa adik-adik? Karena Raja Daud sudah banyak melakukan peperangan. Dia sudah banyak membunuh musuhnya dan banyak darah yang sudah menjadi korban dari dalam peperangan yang dilakukan oleh Raja Daud. Dan Salomo yang dipilih oleh Tuhan untuk membangun bait Allah tersebut. Nah adik-adik, bait Allah merupakan bangunan yang sangat penting untuk beribadah. Dan lebih daripada itu, bait Allah merupakan rumah
tempat di mana Tuhan tinggal dalam hadiratnya. Nah, adik-adik, Salomo menyadari bahwa rumah yang dibangun untuk Tuhan merupakan rumah yang tidak mungkin memuat Tuhan di dalamnya, seperti yang dikatakan dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Engkau ya Tuhan. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Mengapa adik-adik? Karena Allah kita adalah Allah yang besar, yang tidak dibatasi oleh ruang atau tempat. Oke adik-adik, bagian kedua yang akan kita pelajari adalah kita adalah bait Allah. Tuhan Yesus berkata bahwa Dialah bait Allah. Adik-adik bisa baca dalam Yohanes 2 ayat 19 sampai 22. Nah adik-adik, ketika kita menjadikan Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, maka Roh-Nya akan tinggal di dalam hati kita, sehingga kita pun menjadi bagian dari bait Allah. Seperti dalam 1 Korintus 3 ayat 16 berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kamu. Nah adik-adik, Alkitab juga mengatakan bahwa kita adalah batu hidup yang sedang dibangun oleh Tuhan sendiri untuk menjadi rumah rohaninya. Dan kita dirancang dan diciptakan oleh Tuhan agar melakukan pekerjaan baik untuk tujuannya. Seperti dalam Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bagian yang ketiga adik-adik adalah Kristus tinggal di dalam kita. Bait Allah yang dibangun Salomo menjadi tempat untuk tabut perjanjian. Tabut adalah sebuah kotak atau peti yang terbuat dari kayu. Siapa yang masih ingat apa yang ada di dalam tabut perjanjian? Betul sekali adik-adik. Yang ada di dalam tabut perjanjian adalah sebuah loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan. Nah adik-adik, kita adalah bait Allah. Tuhan mau kita memiliki tempat khusus untuk hukum-hukum Tuhan, yaitu di dalam hati kita. Hukum Tuhan tidak terbuat dari batu, tetapi firman-Nya hidup yang dapat kita baca di dalam Alkitab. Dan Alkitab mengatakan Tuhan menuliskan hukum-hukum-Nya di dalam pikiran dan hati kita. Selanjutnya adik-adik, bait Allah yang dibangun oleh Salomo tidak dirancang untuk menyembah yang mewakili Tuhan, tetapi Tuhan sendirilah yang hadir dan tinggal di dalam bait-Nya. Nah adik-adik, dengan cara yang sama pula Tuhan hadir dan tinggal di dalam hati kita melalui Roh Kudus-Nya. Oleh Roh Kudus kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa bagi Tuhan. Dan oleh Roh Kudus pula kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah adik-adik, mari kita ucapkan bersama super ayat kita di minggu ini. 1 Korintus 3 ayat 16. Sekali lagi adik-adik, 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Kudus diam di dalam kamu? Sekali lagi adik-adik, 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Kudus diam di dalam kamu? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan
Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan hari ini. Terima kasih kami boleh mendapatkan keistimewaan untuk menjadi bait-Mu. Terima kasih juga telah mengutus Roh Kudus-Mu untuk tinggal di dalam hati kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami tetap mengikuti pimpinan Roh Kudus-Mu dalam menjaga hidup kami tetap kudus, suci, dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Informasi persembahan sekolah minggu Abi Matawai dapat ditransfer ke rekening BRI Simpedes Unit Pandawai atas nama Pelayanan Abi GBI Matawai nomor 3500 01 038475 535. Terima kasih telah mendukung pekerjaan pelayanan sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkatimu. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkatimu.